Ini bukan slogan. Kalau yang tertinggal maka kesalahan kita. Apalagi di fiskal tanggung jawabnya besar tuh Pak Suhasil, Pak Sekjen. Saya baru tahu ya, ternyata Kementerian Keuangan tuh urusannya seluruh kementerian lembaga sebetulnya. Karena anggarannya di kita semua. Kalau yang nakal bisa kita potong. Oh, bisa itu. Tapi konsekuensinya kalau kita nggak bisa adil mengalokasikan anggaran, tadi ada kalangan yang tertinggal nanti. Jadi nanti Pak Luki lagi sakit ya, Pak Sekjen dipastikan bahwa nanti anggaran yang masuk, kita lihat betul-betul inklusif apa enggak, utamanya untuk sektor-sektor yang memang harus menciptakan inklusivitas di pembangunan kita. Bukan BLT aja ya, BLT kan darurat, harusnya strategi pembangunannya melibatkan seluruh sektor dan masyarakat kita. Kalau ada yang kurang, kita perbaiki. Jadi APBN itu bukan angka di kertas, pelaksanaannya amat menentukan bagaimana kita maju ke depan dan memberi juga indikasi ke masyarakat bahwa APBN itu hadir. Untuk misalnya yang Aceh, sebetulnya saya nggak ngerti tuh APBN-nya seperti apa. Tapi begitu APBN keluar, seminggu kemudian Pak Suhasil lapor ke saya. Sudah kami sisir, sekian. Berapa dapatnya? Ada 60 triliun. Jadi dia udah nggak disuruh tuh, udah ngerapiin untuk apa yang 2026 ada 60 triliun. Oke, gua pikir gua tabung lumayan nih. Jadi orang keuangan canggih-canggih, Pak Sua, Pak Luki, sebelum disuruh udah disisir. Saya taruh tuh 60 triliun, oke. Ketika bencana, kita perlu 60 triliun. Kayaknya pas. Tapi uangnya saya kantongin dulu, saya nggak sebutin. Menteri Keuangan, ada 60 triliun, ada nggak? Ada Pak. Bapak kan punya 100 triliun, pakai aja dari situ. Marah dia. Wah, maaf Pak. Gue tunggu lagi waktu dia nanya lagi. Gini nih. Gimana jadinya yang 60? Dalam waktu 5 menit jadi ada. Ada Pak 60 triliun, saya sudah sisir. Dia senang, oh bagus. Ternyata ada Pak, sudah kami sisir sebelum Bapak suruh. Dia senang. Tapi di belakang dia ngomong, Menteri Keuangan pelit katanya. Akhirnya belakangan, mau ngabisin duit gua duluan katanya. Tapi enggak. Tapi memanage APBN dari luar kelihatan gampang, tapi dari dalam perlu pengalaman yang cukup. Kalau enggak saya nggak bisa bilang, Aceh bencana saya uangnya ada. Apa bencana saya uangnya ada. Saya nggak pernah bilang ke Pak Presiden nggak ada uang, ada terus. Habis itu pusing. Di mana? Tapi enggak. Kalau manage dengan baik, uang kita cukup. Nanti kita tinggal arahkan Pak Sua, Pak Sekjen, ibu-ibu, gimana kita membantu sektor-sektor yang bisa mendukung lingkungan dan lebih inklusif ke depannya. Jadi program lingkungan bukan gaya-gayaan go green. Saya sudah jelaskan tadi kenapa. Bencananya bisa terjadi kayak di Aceh, saya ngeluarin 60 triliun tuh. Padahal kalau kita hitung pendapatan dari berapa kayu-kayu itu nggak sampai 60 triliun. Kalau hitung-hitungan netnya saya rugi. Makanya Pak Presiden berpikiran itu yang punya hutan di sana akan dibatalkan izinnya dalam waktu dekat. Tapi ini rahasia ya. Kira-kira gitu. Demikian seriusnya dampak ke lingkungan dan dampak ke ekonomi kita. Jadi itu langkah Pak Presiden untuk mencegah, mengurangilah biaya-biaya dari APBN untuk membereskan dampak dari kerusakan lingkungan yang berpengaruh ke cuaca. Ke depan, perhutanan sosial, penegakan hukum kehutanan, perbaikan kualitas lingkungan, itu akan diperbaiki terus. Jadi ke depan yang bermain-main dengan lingkungan, jangan diharapkan bisa melakukan itu seenaknya lagi. Apalagi Menteri Keuangannya sekarang saya hobinya motong anggaran. Kalau ada kementerian, lembaga yang
mendukung program yang merusak lingkungan, kita potong. Ya, amin ya. Karena akhirnya saya mengeluarkan uang lebih banyak. Bapak-bapak, ibu, saya balik lagi ke teks. Memberdayakan perempuan itu benar secara moral dan tepat secara makro. Kenapa? Karena separuh SDM kita perempuan. Jadi harus kita optimalkan secara berimbang. Mereka bilang kalau dioptimalkan bangsa bisa ngebut katanya. Kalau tidak ya kita begini-begini aja. Tapi biasanya begini. Emansipasi perempuan harus, tapi terus kita harus mempertimbangkan kondisi masyarakat dan keluarga kita supaya bisa optimal kontribusinya ke perekonomian. Jadi emansipasi bukan berarti semuanya kerja, nanti saya nggak ada yang jaga di rumah kalau pulang. Jadi kita lihat yang pas sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan negara ini. Mungkin itu dari saya, yang penting adalah ibu amat berperan kepada kesinambungan pertumbuhan ekonomi kita. Saya harap bapak-bapak, ibu-ibu di sini mendukung bapaknya juga untuk memberi kontribusi yang optimal terhadap negara ini. Terima kasih. Selamat Hari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.